ayat 5 tadi dengan panah, anak-anak panah. Kemudian pada malam hari secara diam-diam musuh akan menyerang dengan menimbulkan ketakutan yang sangat. Nah itu adalah bahaya yang akan mengancam umat Allah pada bagian yang ketiga. Nah pada bagian yang keempat adalah malapetaka atau lebih tepatnya beberapa versi bahasa Inggris mengatakan kejahatan dan tulah ayat yang ke-10. Saudara aku perhatikan ayat yang ke-10 ini, di sini Tuhan tidak berkata bahwa penderitaan tidak akan menimpa umatnya. Enggak. Artinya begini, apapun bisa terjadi atas umat Allah. Saya ulangi, apapun bisa terjadi atas umat Allah. Tetapi sekalipun itu terjadi, Alkitab berkata bahwa itu tidak akan menyakiti orang percaya. Kenapa? Karena masalah dan kesengsaraan yang menimpa mereka, Alkitab berkata semata-mata juga akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Yang kelima, bahaya yang akan mengancam umat Allah adalah binatang buas. Dalam ayat 13 digambarkan dengan ular dan singa. Secara simbolis, ayat ini berbicara tentang musuh yang paling kuat dan musuh yang paling berkuasa, digambarkan sebagai singa. Dan selanjutnya musuh yang paling misterius dalam kelicikan yang digambarkan dengan ular. Kepada dua musuh yang paling berkuasa dan musuh yang paling misterius dalam hal ini ular, Alkitab berkata orang-orang percaya akan menaklukkan musuh itu. Karena Allah tentunya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, atas semua musuh, atas semua bahaya yang Tuhan nyatakan dalam Mazmur pasal 91 ini yang akan menyerang umat percaya, Alkitab berkata Tuhan akan melindungi umatnya seperti sayap seekor burung yang melindungi anak-anaknya. Dalam ayat 4 dikatakan demikian, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Bapak Ibu, satu saat ada seorang misionaris yang menceritakan tentang sebuah peristiwa kebakaran yang ada di Afrika. Misionaris ini menceritakan bagaimana dahsyatnya api membakar hutan yang ada di sekitar pondok misi mereka. Dan kebetulan pondok misi mereka itu oleh karena Tuhan tidak sampai terbakar dan yang terbakar itu cuma alang-alang yang ada di sekitar pondok misi itu. Dan ketika kebakaran yang begitu hebat melanda hutan dan alang-alang yang ada di sekitar pondok misi mereka, itu apinya mengarah ke arah sungai. Salah seorang dari misionaris itu keluar dan menjalani jalan setapak. Dan waktu misionaris ini menjalani jalan setapak, dia menemukan ada seekor bangkai ayam, induk ayam yang sudah hangus begitu saudara. Yang posisinya itu seolah-olah berada di atas sebuah sarang. Dan tanpa sengaja misionaris ini menendang bangkai ayam yang sudah gosong itu. Dan ternyata saudara, misionaris ini kagetnya luar biasa. Dibawa bangkai ayam itu ketika ditendang, keluar anak-anak ayam yang berlarian. Seolah-olah ingin mencari keselamatan bagi diri mereka. Bapak Ibu, ternyata induk ayam itu telah berkorban bagi anak-anaknya. Pada waktu kebakaran itu terjadi, induk ayam itu saudara melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dengan bulu-bulunya yang halus dia menudungi anaknya sampai dia rela untuk terbakar habis. Demi untuk anak-anaknya bisa selamat. Saudara, itulah yang akan Tuhan lakukan buat kita sebagai umatnya. Allah berjanji akan menjadi pelindung kita dalam berbagai macam bahaya, ancaman, sakit penyakit yang akan menimpa umatnya. Tapi pertanyaannya begini saudara, apakah benar janji-janji Allah ini berlaku untuk kita orang percaya? Bukankah fakta menunjukkan bahwa banyak orang Kristen yang sakit di usia muda dan akhirnya juga meninggal?
Bukankah fakta menunjukkan banyak orang percaya yang mati karena kecelakaan, mati karena keracunan, mati karena narkoba, mati karena banyak hal-hal yang sebenarnya tidak diharapkan oleh banyak orang dengan kematian yang seperti itu. Bukankah banyak orang percaya yang hari-hari ini hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang sangat karena penyebaran virus corona yang banyak memakan korban di seluruh dunia dan Indonesia juga. Lalu di manakah janji Allah ini buat kita? Apakah janji ini masih berlaku buat kita? Atau hanya sekedar sebuah pernyataan firman Allah yang menghibur? Atau hanya berlaku pada zaman dulu? Saya mau katakan dengan jujur. Janji ini saudara masih berlaku buat saya dan saudara. Janji ini masih berlaku buat kita semua. Tetapi tidak dalam konteks benar-benar kita bebas dari gangguan. Tetapi tidak dalam konteks kita benar-benar bebas dari segala sakit penyakit. Tidak dalam konteks kita bebas dari musibah. Tidak dalam konteks kita benar-benar bebas dari bencana, malapetaka, dan berbagai macam hal. Tidak. Dengan kata lain begini. Janji dalam Mazmur pasal 91 ini itu pasti akan berlaku dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita pasti akan mengalami penderitaan, sakit penyakit, dan berbagai macam bentuk kejahatan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Pasti. Tetapi firman Tuhan bilangin jangan takut. Allah sudah berjanji dan dia berkata jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut saudara? Karena kalau saudara baca dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, kesetiaannya, lebih tepat dalam bahasa asli dikatakan kebenarannya, ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, kata kebenaran ini menarik. Dalam bahasa asli diartikan sebagai kepastian. Kebenaran diartikan sebagai kesetiaan dan dapat dipercaya. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman Allah adalah kebenaran. Jadi pemazmur pada intinya ingin mengatakan begini saudara. Janji-janji setia Allah yang ada dalam firman-Nya akan menjadi perlengkapan dan perisai kita terhadap berbagai macam ancaman, bahaya, sakit, penyakit, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, apa yang kita takutkan hari-hari ini mungkin saja itu akan menimpa kita. Kita tidak tahu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun Tuhan berjanji kita nggak usah takut. Sebab kebenaran Allah akan menjadi perlindungan buat kita. Kemudian ada janji berikutnya. Kenapa kita nggak perlu takut? Ayat 11 dan 12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara perhatikan dari dua ayat ini saudara. Karena sayangnya Allah kepada kita. Karena cintanya Allah kepada umatnya. Maka Allah menyediakan pengawal surgawi. Untuk pengawal surgawi kepada untuk umatnya. Untuk bersama-sama dengan mereka berjalan di jalan kehidupan yang berbatu-batu ini saudara. Memang Alkitab tidak selalu menyatakan bahwa setiap orang percaya itu memiliki malaikat yang selalu mengawasi mereka. Tetapi gagasan tentang malaikat yang adalah pelindung ini jelas-jelas Alkitabiah. Bahkan kalau saudara baca dalam perjanjian baru, Alkitab mengajarkan begini Bapak Ibu. Bahwa nanti ketika kita mati, malaikat dengan tangan lembutnya akan memindahkan kita. Lebih tepatnya dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 dikatakan begini. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dengan tangan yang lembut kita akan dipindahkan, jiwa kita akan dipindahkan ke dunia yang kekal. Ke tempat yang Allah Bapa udah siapkan buat kita. Jadi ada perlindungan. Ada perlindungan ilahi yang Tuhan siapkan. Ada perlindungan surgawi.
Makanya Tuhan bilang begini, jangan takut. Ancaman, bahaya, kejahatan, sakit, penyakit, apapun yang sudah disebutkan di dalam Mazmur pasal 91 itu, Alkitab berkata itu pasti mungkin akan menimpa umat Allah. Tetapi Allah berjanji jangan takut karena kebenaran Allah akan melindungi. Karena Allah menyiapkan pengawal surgawi yang akan menjaga kita di segala jalan-jalan hidup kita. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Penegasan janji Allah. Ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saudara, ayat 14 dari Mazmur pasal 91 ini dimulai dengan kata-kata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, New American Standard Bible, dikatakan demikian. Karena dia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Penekanannya ada di sini. Karena dia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengasihi Allah. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan pikiran kita. Janji Mazmur pasal 91 ini tentang keselamatan dan pembebasan. Itu diberikan kepada orang yang dekat kepada Tuhan, yang menjadikan Allah atau Tuhan sebagai objek kasihnya yang tertinggi. Saudara, salah satu janji yang indah juga terdapat dalam dalam ayat yang ke-15, Mazmur pasal 91. Ayat 15 berkata demikian, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ayub pernah berkata, hari-hari kita, hari-hari manusia di bumi ini penuh dengan penderitaan. Ayub 14 ayat yang pertama. Tetapi Allah yang Maha Tinggi dalam Mazmur pasal 91 ini berjanji bahwa di saat-saat kita menderita, di saat-saat kita mengalami kesengsaraan, Allah berjanji akan ada bersama dengan kita. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk menanggung penderitaan kita melebihi kapasitas dan kemampuan kita. Alkitab berkata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian menanggung persoalan hidup kita. Alkitab berkata Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Haleluya. So, karena itu ayat 14 tadi berkata, karena dia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Kalau saudara mengasihi Allah, kalau saudara mencintai Tuhan, kalau saudara selalu bangun hubungan yang intim dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, maka aku akan membebaskannya. Tuhan akan membebaskan saudara. Dan kemudian ayat 16 berkata demikian, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Nah saudara, kata panjang umur di sini secara harafiah itu berbicara atau berarti hari yang panjang atau panjangnya hari. Ini bukan berarti bahwa orang yang mencintai Tuhan akan hidup sampai 80 tahun, 90 tahun bahkan lebih. Kalau ada orang Kristen yang hidup sampai usia seperti itu merupakan suatu anugerah. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan memasuki usia 80, 90 bahkan lebih daripada itu. Khususnya dalam Mazmur pasal 91 ini, karena bukan itu maksud dari ayat ini. Janji Tuhan dalam ayat ini memiliki arti begini, bahwa seberapapun usia yang Tuhan izinkan kita alami di dunia ini, kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh dengan kepuasan. Dengan kata lain begini saudara, orang percaya yang tinggal di bawah bayang-bayang Allah yang Maha Tinggi, apakah mereka nanti mati muda atau mati pada usia tua, mereka akan puas. Saya ulangi, mereka akan puas dengan kehidupan mereka. Mereka akan puas ketika mereka meninggalkan kehidupan di dunia ini. Satu waktu kita semua anak-anak Allah, orang-orang percaya akan puas dengan hidup kita. Satu waktu nanti, ketika kekuatan kita semakin lemah, ketika tubuh jasmani kita semakin merosot, dan ketika kita merasa hidup kita sudah cukup di dunia ini, dan ketika kita ingin pulang ke rumah Bapa di surga, pada waktu itulah
Kata Mazmur pasal 91 ini, selama kita hidup dekat dengan Allah, Tuhan akan berikan kita kepuasan. Pada waktu itulah kita akan merasa puas dan cukup. Pada waktu itulah kita akan merasa senang untuk kita kembali kepada Allah. Kita akan merasa senang dan bersuka cita kalau kita pulang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tenang di tengah bahaya. Tentram di tengah bahaya adalah janji Allah buat kita hari-hari ini. Dengan berbagai macam ketakutan, kecemasan yang melanda kita oleh karena virus corona COVID-19, Tuhan berjanji bahwa Dia ada di sana bersama dengan kita. Asal dengarkan baik-baik. Kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan menyertai. Ada di sana bersama dengan kita. Dia akan melindungi kita. Dan Dia akan menggenapi janjinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Aku bersyukur untuk hari ini Tuhan. Buat janji-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Apa yang Kau katakan dalam Mazmur pasal 91 kepada umat-Mu, kepada kami semua. Kami percaya ini masih berlaku. Kami juga percaya bahwa bukan berarti kami akan terbebas dari semuanya. Kami mungkin akan mengalami hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Kami mungkin akan diperhadapkan dengan sakit penyakit. Kami mungkin akan diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang berat. Kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dan hal-hal yang tidak menguntungkan kami. Tetapi janji firman-Mu hari ini berkata, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Bayang-bayang-Mu menaungi kami. Engkau dekat dengan kami. Dan Engkau berjanji akan berperang untuk kami. Dan Engkau berjanji dalam firman-Mu. Engkau yang akan berperang dan kami akan menonton. Terima kasih buat janji-Mu. Aku berdoa buat umat-Mu. Dan siapapun yang mendengarkan hamba-Mu pada pagi hari ini, pada hari ini. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa supaya roh ketakutan yang menguasai engkau pada hari-hari ini. Roh kecemasan, roh kekhawatiran yang membuat engkau kehilangan pengharapan, kehilangan iman percayamu. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau kepastian karena janjinya. Dan Allah berjanji, Dia tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kasih, keberanian, kekuatan. Jadilah kuat, karena Allah ada selalu bersamamu. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.